Cek, ada nggak suara saya? Terdengar, Pak. Ada ya, suara saya ada ya, aman ya? Ada, Pak. Ada kok. Oke, sudah berapa mahasiswa ini? Lima menit lagi kita mulai ya. Baik, Kak. Oke, ya, siap kita mulai. Silahkan untuk standby di depan.
komputer atau HP-nya. Alhamdulillah yang sudah hadir ada 8 orang ya. Ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Sekarang kita sudah memasuki 12 Ramadan, ada yang 13 Ramadan. Dan tentunya mudah-mudahan semua puasa kita dan juga ibadah-ibadah lainnya diterima Allah dan dilipat gandakan pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya mari kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya saya mohon maaf ya, pertemuan yang pertama saya berhalangan hadir karena pada saat itu masih kurang enak badan. Dan sekarang pertemuan kedua ya, kita akan masuk mata kuliah yaitu sesuai dengan jadwal fikih muamalah. Yang mana untuk fikih muamalah ini sendiri total pertemuannya selama 1 semester ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 pertemuan, yang mana untuk pertemuan kedua ini ya saya akan membahas berkaitan dengan fikih muamalah itu sendiri apa, kemudian pengertiannya, kemudian macam-macamnya, dan juga materi-materinya apa saja yang terdapat dalam fikih muamalah. Dan yang pasti tentunya untuk di siang hari ini ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir tepat waktu, yang mudah-mudahan istiqomah dan tentunya dimudahkan semua urusannya. Oke, sekarang sudah ada ya di layarnya semua, udah muncul ya. Ada yang nggak muncul, mudah-mudahan semuanya sudah muncul ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, fikih muamalah, yang mana di sini fikih muamalah itu sendiri adalah mata kuliah yang disajikan untuk seluruh mahasiswa Stipna. Karena mata kuliah ini banyak membahas tentang interaksi manusia, terutama di bidang ekonomi, baik itu bersifat teoretik maupun juga praktek, dan tentunya menyesuaikan perkembangan ekonomi di abad modern ini sudah banyak yang berbasis syariah. Nah, kenapa ya? Jadi mudah-mudahan untuk mata kuliah ini bisa memberikan gambaran ya, bahwa yang berbasis syariah pun tentunya kita harus lebih jeli lagi, karena dikhawatirkan tidak sesuai dengan syariah yang sebenarnya. Nah, hal ini merupakan tantangan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa prodi PAI sebagai kader muslim untuk dapat menguasai ekonomi Islam. Fikih muamalah sendiri memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi ilmu yang berkaitan dengan transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, syirkah, gadai, upah mengupah, dan akad-akad lainnya yang sesuai dengan syariat Islam. Di sini sebelumnya sudah ada yang pernah mendengar fikih muamalah belum?
Belum, Pak. Belum. Atau mungkin ada yang sudah pernah belajar fikih muamalah. Jadi di sini fikih muamalah itu sendiri lebih kepada hablum minan nas, jadi hubungan antar sesama manusia. Ya, nah di sini yang sudah saya paparkan singkat, ya ini berkaitan dengan kehidupan manusia khususnya dalam bidang ekonomi, jual beli, ya pokoknya yang berkaitan dengan ekonomi, yang berurusan dengan uang, ya, dan juga lainnya. Kemudian saya lanjutkan. Nah, pengertian dari fikih itu sendiri. Secara etimologi, ya fikih mempunyai arti paham, ya, tahu, mengerti. Sedangkan secara terminologi, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah, yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili atau yang sudah ada sejak dahulu pada zaman Rasul, baik itu dari hadis ataupun juga ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan muamalah ini sendiri, pengertian dari muamalah suatu kegiatan tukar-menukar barang yang memberikan manfaat tertentu. Pada dasarnya ada banyak sekali kegiatan yang termasuk ke dalam muamalah, sehingga bagi umat Islam bisa memilih macam-macam muamalah yang sesuai dan saling memberikan manfaat satu sama lain. Dan yang pasti tentunya di sini ada yang sudah kesehariannya berkecimpung dalam dunia muamalah, tapi dia belum tahu ternyata yang dilakukannya ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan fikih muamalah. Ya. Tanpa kita sadari, ya kita udah hari-harinya udah selalu dalam bermuamalah. Dan nanti di sini ada banyak yang dibahas. Dan tentunya tidak hanya jual beli saja. Kemudian dalam jual beli itu pun ada yang jual beli di yang secara halal, ya, ataupun juga haram. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini ada pembagian fikih muamalah itu sendiri. Fikih muamalah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, muamalah al-madiyah. Ada yang pernah dengar muamalah al-madiyah atau al-adabiyah sebelumnya? Tidak ada? Belum. Oke, ya. Al-madiyah ini yaitu muamalah yang mengkaji dari objeknya atau benda, ya, benda dari muamalah tersebut, misalkan halal, haram, mubah, ataupun juga dan lainnya. Jadi muamalah dari bendanya, misalkan bendanya jual beli sabu, haram atau halal? Dari sabu halal atau haram? Halo? Oke, dari sabu ya, tentunya dia haram. Kemudian apalagi ya, saya jual beli yang haram, yang sabu, bahkan oke.
Tidak ada? Oke ya, saya lanjutkan. Al-adabiyah, muamalah yang mengkaji kerelaan subjek atau orang. Muamalah dalam segi cara tukar-menukar benda dan lainnya. Nah, perbedaannya di sini kalau al-madiyah tadi lebih ke bendanya atau objeknya. Kalau al-adabiyah ini lebih ke kerelaan atau keikhlasan dari subjeknya atau orangnya dalam bermuamalah. Jual beli misalkan di pasar sering kita jumpai, terutama menjelang lebaran nih. Ya, ada banyak penjual pakaian, ya, kemudian toko-toko yang obral ataupun juga yang diskon. Ya, kalau yang seperti toko-toko besar ya tentunya diskonnya sudah diatur oleh sistem, yang mana itu tidak akan mengurangi gaji dari pegawainya. Nah, sedangkan mereka yang di pasar, yang di pinggiran, ya tentunya ini akan mengurangi keuntungan mereka. Nah, tapi di sini bagaimana cara kita bertransaksinya? Apakah dengan benar-benar rela ikhlas atau terpaksa? Yang sepele, yang sering kita jumpai misalkan, dan nawar nih, nawar apa bahasanya sini, nawarnya seenaknya gitu. Ini harga barangnya berapa gitu. Bajunya ini 100. Kemudian langsung dari calon pembelinya nawar, udah 50 aja 102. Nah, itu kan ada ketidakrelaan dari sang penjual. Karena apa? Nah, dalam hal jual beli, hal yang kayak gini juga khawatir ya nanti diharamkan. Karena apa? Ada intimidasi, ada ancaman. Kalau nggak 102 saya nggak mau. Nah, ini nanti kalau dijual beli, ini khawatirnya nanti transaksinya tidak halal. Karena apa? Tidak ada kerelaan. Karena yang namanya muamalah ini harus sama-sama rela. Berbeda dengan yang menawarkan, ya, dari sang penjualnya. Itu nggak apa-apa, silahkan 102. Nah, itu beda lagi. Misalkan dari calon pembeli, kalau nggak 102 saya nggak mau. Nah, ini tidak diperbolehkan. Karena nanti dia tidak ada kerelaan, tidak ada keikhlasan. Kalau di daerah kita, sering pasti kita dengar berelaan lah gitu. Jual, beli. Nah, itu menandakan bahwa muamalahnya itu benar-benar sama-sama ikhlas, sama-sama rela, sama-sama nyaman, tidak ada yang dirugikan antara satu dan yang lain. Nah, kita harus lebih hati-hati di bikin muamalah yang berkaitan dengan adabiyah ini. Boleh tentu secara objek bendanya halal, ya, kayak jam tangan, misalkan, kemudian takjil. Nah, tapi kerelaan dari orangnya yang menjual ini, ya, kita harus lebih hati-hati. Boleh tawar-menawar itu boleh, namun tawar-menawar ini harus dalam hal yang wajar. Jangan ada paksaan, jangan ada ancaman, jangan ada intimidasi. Ya. Tuh. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan atau ada yang ingin disampaikan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini macam-macam muamalah. Ada 10 ya yang saya
diambil ada 10. Ada jual beli, ada liar, ada mukabaroh, ada mujaraah, ada musakoh, ada utang piutang, ada perbankan syariah, ada syirkah, kemudian ariyah, dan terakhir ihyaul mawat. Kalau gadai menggadai itu maksudnya kemana ya? Gadai menggadai, gadaian, maksudnya kemana ya? Piutang. Ya, utang piutang. Nanti kita akan bahas juga di utang piutang. Jadi ini ada 10 ya untuk muamalah yang tentunya kita yang setiap hari kita lakukan di jual beli. Ya, jual beli itu pasti kita melakukannya, entah beli makanan, beli jajanan, beli pakaian, semuanya kita melakukannya. Nah, namun yang kita yang sering terlena itu tadi kerelaan dari orangnya atau subjeknya. Nah di sini nanti ya untuk mata kuliah fikih muamalah ini sendiri untuk kontrak belajarnya ya, bahwa yang pertama yang pastinya kehadiran, kemudian yang kedua tugas presentasinya. Ya, untuk semester ini karena pertemuan kita online, jadi nanti untuk masalahnya berupa file saja ya, filenya file PowerPoint. Bentar saya ke belakang.
cek. Oke ya, untuk di semester ini ya, saya nggak akan mewajibkan untuk membuat makalah. Namun untuk membuat materi, saya persilahkan masalahnya membuka file PowerPoint saja, kemudian langsung dikirimkan dari profil ke WA. Nah, adapun untuk masalah ini ya wajib dikumpulkan pada saat UTS. Nah, jadi nanti UTS mengumpulkan masalah atau tugas file PowerPoint saja. Adapun untuk presentasinya bersifat ya. Nah, untuk judul masalahnya apa saja Pak? Nah, untuk judul masalahnya silakan selain yang jual beli, jadi misalnya muamalah dari biar musawarah, kejaraan, kesakoh, panggilan, pegangan harian, serta harian, tiga malam. Silakan itu dipilih, kemudian nanti langsung informasi saya. Jangan lupa untuk identitas dirinya, nama, NIM, kemudian itu materi. Agar tidak ada yang sama semua. Bisa mulai dipilih dari ini ya, bisa langsung jatuh ke saya. Sejumlah mahasiswa kita ada berapa yang PAI yang hadirnya ada 9. Ini sampai bisa pakai sampai saya dilakukan untuk mengganti dengan dari yang baru. Di sini ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan, silakan. Cek. Oke, udah jelas belum? Jelas, Pak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan? Nanti untuk soal UTS-nya mengumpulkan ini ya, PowerPoint ya, yang mana di sini ada 9 ya, masing-masing satu materi,
ada tugas berkelompok. Di untuk semester ini untuk mata kuliah saya tugasnya individu. Kemudian untuk penambahan poin, ya, untuk penambahan poin bisa dipresentasikan. Yang mana untuk jadwal presentasinya itu dimulai pada tanggal 18 Mei setelah UTS. Yang pada 18 Mei itu adalah materi wiyar dan mukobaroh. Kemudian pada tanggal 8 Juni mujaraah dan musakoh. Kemudian pada tanggal 22 Juni utang piutang dan perbankan syariah. Kemudian pada tanggal 6 materi syirkah, ariyah dan ihyaul mawat. Mana kalau tidak ada yang disampaikan, ditanyakan, saya yang akan bertanya. Gimana Bang Sarifudin? Ada yang mau disampaikan? Mau nanya masalah suaranya tadi kurang kedengaran nih Pak. Yang mana? Yang makalah tadi Pak. Makalah itu maksudnya yang bahas macam-macam muamalah ini kah? Betul, pilih salah satu, langsung di japri ke saya minimal materinya. Judul materinya apa? Oh, Ya, karena di sini hanya yang hadir di sini saya lihat tadi paling banyak 9 orang, ya berarti pas materinya. Jadi tidak akan ada yang sama. Ini tinggal siapa yang misalkan menurut Bang Sarifudin paling mudah utang piutang. Nah, ya udah Bang Sarifudin langsung konfirmasi ke saya. Jadi kalau ada yang konfirmasi utang piutang, ya udah materinya Bang Sarifudin itu. oke. Ya. Jadi nanti pada pelaksanaan UTS-nya hanya mengumpulkan ini saja. Ya. PowerPoint-nya, ya PowerPoint dari materi macam-macam muamalah ini sesuai dengan judul yang diajukan saya. Oke, paham lah. Oke. Jadi nanti untuk mulai presentasinya, ya bagi yang mau nambah nilai, saya nggak akan memaksa, ya nggak akan saya wajibkan. Cuman siapa yang ingin nambah nilai mulai presentasinya itu berarti nanti hiar itu nanti setelah UTS tanggal 18 Mei. Jadi pertemuan itu ada 2 presentasi, kecuali yang pertemuan terakhir pada tanggal 6, yaitu ada 3 materi. Adapun untuk pelaksanaan UAS-nya, UTS, maaf, untuk UTS-nya ini masih nanti bulan Mei. Nah, adapun untuk pengajuan judul materinya sudah mulai hari ini. Dan kalau ada yang nggak ada yang ngajukan materi duluan, kemudian yang ngajukan setelahnya sama, ya saya minta untuk ganti materi yang lain. Mau tanya nih Pak. Iya, gimana? Kalau perihal tentang wakaf itu apakah masuk dalam fikih syariah juga itu? Fikih muamalah, wakaf hibah. Muamalah. Ya, masuk Pak sebenarnya. Masuknya kemana ya Pak? Dia masuknya nanti hibah Pak. Sebenarnya ada lagi dia, cuman ini kan yang saya ambil terlebih dahulu. Nanti itu bisa saya sampaikan di barengan bersamaan dengan jual beli. Warisan juga termasuk muamalah Pak.
muamalah ini lebih dari yang ada di paparan ini gitu. Warisan, kemudian eh, apa tadi yang hibah, kemudian yang wakaf masuk dalam muamalah. Oke, ada lagi yang lain? Terima kasih Bang Saripudin. Terima kasih Pak. Iya. Mbak Farica. Yang untuk presentasinya itu bagaimana Pak? Kan kita online. Iya, online ya sama seperti yang saya ini. Jadi share materi. Share apa namanya? Share ini nih presentasinya. Bagikan layar kayak Bapak ini ya? Iya, betul sekali. Iya. Terima kasih Pak. Cuman untuk filenya sudah dikumpulkan tanggal 4 bulan 5 saat UTS. Tuh. Kalau untuk materinya ini referensinya ada nggak Pak? Misalnya harus mencari di mana? Untuk referensi saya ada, nanti saya share di ini ya lewat apa di ininya Google Classroom. Ada kan Google Classroom-nya? Ada. Nah, nanti biar saya share di situ. Saya ada 2 referensi file buku e-book. Nanti kan bisa kita baca, kita presentasikan. Ya. Ya, nanti juga sambil cari Google yang jurnal. Nah, banyak juga Pak. Mbak Nur Anissa, adakah orangnya? Mbak Fitri, Mbak Marta Sabila, oke ada lagi yang lain? Yang lain pada malu-malu tuh Pak. Iya. Oke, kalau tidak ada ya kita cukupkan untuk hari ini ya, untuk pertemuan selanjutnya. Nah, larangan-larangan muamalah, kemudian tadi ya untuk wakaf tadi pertanyaan dari Bang Saripudin, dan juga insya Allah kalau waktunya masih ada bahas jual beli. Oke, tidak ada lagi.
Sudah cukup ya. Jadi untuk hari ini ya pertemuannya ya perkenalan tentang fikih muamalah itu sendiri. Yang mana yang kita sering laksanakan, kita sering lakukan, kita alami ya berkaitan dengan jual beli. Namun hati-hati ya, dalam jual beli ini bisa menjadi jual beli yang sah ataupun juga yang tidak sah. Nah, begitu nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian jangan lupa untuk setelah ini bisa langsung share materinya ya, langsung WA saya judul materinya apa dan dikumpulkan pada nanti pelaksanaan UTS. Kemudian dipresentasikan setelah waktu UTS yaitu pada pertemuan di tanggal 18 Mei. Kemudian jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah di-share oleh pihak admin. Ada di percakapan atau pesan dalam panggilan. Tuh. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan untuk hari ini ya. Sembari kita memperkenalkan ya dengan fikih muamalah. Kalaupun saya ada yang lupa ya bisa saling diingatkan. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah pernah belajar atau juga mendengar tentang fikih muamalah. Yang mana kita ya dalam keseharian kita itu pasti kita selalu bermuamalah. Dan tentunya kita dalam bermuamalah harus hati-hati, terutama dalam kerelaan dan juga barang yang menjadi transaksi. Ya, ada pun juga kalau gadai menggadai itu masuk dalam utang piutang. Namun lagi nanti kita akan membahas tentang riba dan juga larangan-larangan muamalah. Salah satunya tadi riba yang sering kita jumpai, yang sering kita dengar. Namun selain riba itu ada. Nah, tapi apakah itu? Nah, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, kalau tidak ada, kami cukupkan. Hubungan dengan bulan puasa ya tentunya tidak akan mengurangi pahala kita ya untuk terus selalu berbanyak baca Al-Quran, kemudian juga sholat sunnah lainnya. Nah, pada saat puasa ini ya tidur juga menjadi ibadah ya, karena apa, dikhawatirkan kalau dia melek, dia melakukan hal-hal yang dilarang, nah lebih baik dia tidur, cuman dia jangan tidur terus juga. Tuh. Oke, itu saja ya kami cukupkan untuk hari ini ya. Terima kasih Bang Syarifudin ya atas pertanyaan-pertanyaannya dan juga responnya. Kemudian juga dan yang lainnya terima kasih yang sudah hadir. Jangan lupa link absennya untuk diisi, karena kalau panggilan ini selesai ya link absennya juga pasti akan hilang. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mmm,